Ini CRP Gen 3 2005 ya. 2005 ya, asap putih ya, asap putih ketika digas ngepul. Asap ngepul bukan dari oli ya, seti oli dan tidak ada penyusutan ya. Knalpot berasap putih ya jikalau digas. Di sini berair ya, knalpotnya berair. Kadang hilang, kadang ngebul begitu ya. CRP Gen 3 2005 IPTEC ya. IPTEC itu double PTA, ada IPTEC-nya ya. Kronologi itu tadi keluhannya gas, ngasap, kadang hilang, kadang nimbul ya. Bukan dari kebocoran oli ya, dari air. Ini ruang piston yang masuk air ke ruang bakar ya. Kelihatan ya. Ini air ya, ikut terbakar di knalpot, menyebabkan kayak direbus air uapnya ya, seperti itu. Uap asap knalpotnya ya, semakin digas semakin banyak ya. Bukan berarti dari oli ya. Kalau oli agak biru-biruan, putih keputihan begitu ya, masuk ke ruang bakar. Kalau untuk piston padat ya. Ini piston nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 ya. Ini kerak-kerak karbon sisa pembakarannya seperti ini ya, karena ini faktor dari saringan hawa ya. Debu-debu kotoran ini bisa menyebabkan sisa bahan bakar yang tidak terbakar dengan RON yang rendah, kualitas kurang bagus, bisa juga menyebabkan seperti ini ya. Ini karbon sisa pembakaran yang tidak terbakar akhirnya menumpuk menjadi kerak ya. Nih, seperti ini. Dan ini piston yang ini bersih ya, tidak ada karbonnya karena ikut larut sama air ya, air radiator ya. Ini kronologi menyebabkan seperti ini. Pernah overhead atau keringan air, atau fan motor fannya tidak bekerja dan menyebabkan suhu mesin tidak sesuai dengan kondisi maksimum spek mesinnya ya. Jadi menyebabkan overhead, jadi kebocoran dari celah ya, dari celah packing head silindernya ya, masuk air ke jalur ruang bakar ya. Jadi terjadilah pembakaran masuk ya. Ini kelihatan tuh air ya, dia belum tercampur di ori ya, karena ini masih padat ya kompresnya ya. Pistonnya, ring pistonnya masih belum oblak. Kalau misalkan oblak masuk ruang bakar, itu akan oli bercampur air dan berubah warna seperti susu begitu ya. Ini dibongkar semuanya ya, karena pembongkarannya sangat rumit ya, dibongkar. Dan ini kebocoran olinya seperti ini ya. Selangnya udah lunak ya, nih kelihatan dari sini agak keras ya. Ini karena penyebabkan oli mesin ya, ada kebocoran menyebabkan lunak dan meleleh begitu ya dengan suhu panas ya. Selang-selang kita ganti nanti. Terus itu yang bocor-bocor kita kondisikan IPTEC, seal IPTEC, dan seal koreasnya, dan seal covernya, tutup klepnya ya. Ya ini tadi ya, udah kita jelaskan tentang asap yang ngebul putih ya. Ketika digas kadang hilang, kadang timbul seperti itu ya. Dan tak sekaligus ini power steering kita turunkan juga ya. Nah, kita langsung ini barang-barang yang udah kita bongkar dan kita terus ini dari sini ya. Nah, ini juga bisa kita deteksi ya dari warna busi agak putih-putih ya. Nah, ini putih. Ini ada kandungan air ya yang menyebabkan masuk ke ruang bakar ya, seperti ini. Nah, ini putih ya, ikut terbakar. Kalau yang ini agak hitam kemerahan ya, hitam-hitam ya, agak hitam sedang ya. Yang mana? Yang ini putih ya. Ini masuk menandakan ada cairan air dan bahan bakar ikut terbakar dan menyebabkan kinerja mesin tidak maksimal begitu ya. Oke. Dan ini packing head silindernya ya. Ini kita urut dari sisi kiri ya ke kanan. Silinder 1, piston 1, piston 2,
piston 3 dan piston 4. Yang terparah adalah 2/4 ya, kelihatan ya. Nih packingnya kebocoran dari packing ini ya. Packingnya masih yang ori dia nih. Ini packing head silindernya ya. Packing head silindernya kita lepas dulu ya. Kita cek. Ini ya. Ada kebocorannya dari sini ya. Nah, ini kelihatan masuk antara ruang air dan ruang bakar ya, masuk ya dari sini ya. Sini ya masuk karena sering overhead ya. Dan ini semua barang-barangnya, noken camshaftnya ya. Ini piteknya ya, pitek PPTI-nya. Ini PPTI menggunakan PPTI, dan ini dual PPTI ya. Ada sensornya dua, sensor camshaftnya ya. Ada dua ya. Nih kelebihan untuk CRP Gen 3 2005 itu dia ya, 2,4 cc. Dan ini semua selang-selang yang udah getas seperti ini kita ganti aja ya. Ya, kita ganti. Dan kita ini seal piteknya seperti ini udah keras, kita ganti juga. Ini menyebabkan sering kebocoran ya. O-ring seal pitek, dan di bagian atas juga ada o-ringnya juga ya. Itu penyakit CRP ya. Mulai dari Gen 3 nih sensor CKP-nya ya. Nah, ada ini baut dead cell dan rantai timingnya, baut head silindernya, dan ini baut cover-covernya ya, cover. Dan ini pakai cover tutup clutch, stick oli, dan ini rotor bodinya ya. Nanti kalau untuk teman-teman kemarin ada yang nanya sensor warna hijau ya, ini kita jelaskan di sini ya. Ini kemarin ada yang komen masalah untuk RPM tinggi ya, untuk CRP ya. Ini ya idle speed controlnya ini ya. Ini harus dibersihkan kalau jika ada kotoran, penumpukan karbon atau debu-debu, itu menyebabkan gas tinggi dan menyebabkan boros BBM gitu. Dan ini ada dua ya. Nah, ini idle speed controlnya ya. Ada juga ini apanya yang TBS ya, throttle body sensor ya, ke throttle body sensor. Terus ini idle speed ke AC ya. Dan ini satu ya, sensor map. Makanya teman-teman di YouTube kemarin untuk khusus subscriber, di sini kita jelaskan ya. Ini ada sensor warna hijau ya, ini TPS ya, throttle body sensor. Terus ini sensor map ya, map sensor. Ini tujuan sensor map ini untuk membaca tekanan udara dan menyuplai bahan bakar dan pengapian ya. Jikalau ini bermasalah ya, asap, biasanya asap hitam, pedih ya, karena suplai bahan bakar tidak sesuai dengan perintah ECU begitu. Kalau yang ini idle speed control untuk AC ya. Untuk AC, jikalau dinyalakan AC dia akan naik ya RPM-nya ya di sini ya. Terus kalau yang ini ya, ini adalah di sini juga untuk speed control juga, cuman itu harus dibersihkan. Dan ini ada pendingin radiator juga ya. Nah, itu lebih detail buat teman-teman, jangan lupa subscribe-nya. Dan ini intake in-nya ya, ini cover temeng ya. Cover temengnya ini packingnya exhaust dan ini sambungan intake ya, sambungan intake ya. Nah, itu dia tuh pengalaman knalpot, head silindernya ya. Dan ini sekaligus power steeringnya bocor ya, jadi mau diservis juga. Nah, pompa-pompanya udah di sini, dan itu semua saringan hawa, terus koil ya. Ini adalah PVC-nya ya. Nah, ini baut-baut yang bagian cover atas, injektor ya. Ini sambungan, saringan hawa, dan pelindung knalpot semuanya udah cukup ya. Ya, ini cover tutup bagian atas juga ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus. Semoga berbagi detail-detail dan cara-cara kerusakan maupun perbaikan yang lebih detail lagi ya.
untuk menjelaskannya. Barangnya sudah terbongkar di sini berdasarkan riset dan pengalaman ya. Nah, ini beda sama YouTube. Yang YouTube semua tidak ada diulas semua ya, di skip itu ya, enggak dijelaskan karena tidak enggan berbagi ilmu ya guys ya, karena mencari ilmu sekolah itu biayanya mahal begitu ya. Nah, itu jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Edukasi tutorial video tentang mobil yang berasap putih ya, kadang ada kadang tidak ya. Buaya makan cemeda, entah iya entah tidak, itulah buktinya. Terima kasih ya buat subscriber kita ya. Kita bersihkan ya menggunakan pesawat untuk karbon kotoran klepnya ya. Sebelum kita skir, kita ini udah kita bersihkan. So mesin juga ya kita bersihkan juga. Nah, ini proses untuk penyekiran ya. Ya, setelah klep sudah dibersihkan dari sisa karbon, nih nampak bersih ya, kayak baru lagi. Dan kita sekir secara manual ya, dengan teliti ya. Nah, jadi biar presisi posisi klepnya biar mantap padat, dan kita amplas manual ya menggunakan kaca tebal 8 mili ya, supaya menggunakan ini dia, kita bersihkan semuanya. Ini posisi udah glowing, proses perakitannya udah bersih dan steril. Dari sisa kotorannya nih hasilnya udah bersih kayak baru lagi ya. Ini prosesnya memang agak lama ya guys ya. Prosesnya menggunakan untuk membersihkan head cylinder bersih seperti ini memang butuh waktu lama. Ini udah hidup ya, udah kita hidupkan running mesinnya ya, udah bersih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan ini hasil dari knalpot, sudah tidak lagi menguap atau keluar asap begitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus. Semoga edukasi video tutorial yang kami berikan semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih, assalamualaikum.